mau hijrah dimulai dari mana? Yang pertama, niat karena Allah. Yang kedua, ilmu. Yang ketiga, teman-teman sekalian, ya. Hijrah yang ketiga adalah selain daripada niat, ilmu, yang ketiga teman-teman sekalian, taubat. Ya, taubat atau tobat bahasa kita. Taubatan nasuha. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertaubatlah kalian dengan sebenar-benarnya taubat. Bersungguh-sungguhlah kalian bertaubat dengan kesungguhan yang benar-benar sungguh-sungguh. Dilanjutkan oleh Allah, asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum. Jikalau kalian taubat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni, menghapus dosa-dosa dan kesalahan yang kalian lakukan. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan sayyiatikum, dosa-dosa kalian, kesalahan-kesalahan kalian. Ya. Tadi kita sudah niat, yang kedua kita berilmu, mengkaji. Nah, lagi-lagi semakin kita dalami ilmu syariah Allah, Al-Quran, hadis, Masya Allah, kita akan temukan betapa Allah sayang kepada kita, betapa Allah sangat cinta kepada kita, betapa Allah memberikan jawaban-jawaban atas hijrah kita tadi. Kita tahu semua kita tidak ada yang sempurna. Kita tahu semua kita pasti ada kesalahan masa lalu. Kita tahu kita semua memiliki dosa di masa lalu. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk memohon ampun kepada Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kalian dengan setaubat-taubatnya, dengan taubatan nasuha. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian dan kesalahan kalian, kata Allah. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kalian di dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Teman-teman baik, sahabat Insira Memorial Park yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih di antara kita yang tidak ingin dosanya diampuni oleh Allah? Siapa di antara kita yang tidak ingin ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Maka bagi kita yang hijrah, bersungguh-sungguh kita berniat karena Allah. Bersungguh-sungguh kita memberikan prioritas kegiatan di dalam hari-hari kita. Orang yang betul-betul hijrah dan dia mengkaji ilmu, dia akan melihat prioritas daily activity-nya berbeda dengan orang kebanyakan. Ya, karena dia tahu setiap detik, menit, jam yang ada pada dirinya, daily activity-nya itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya adalah di sela-sela dia mengisi hari-harinya dengan prioritas amal terbaik, dia menghabiskan waktunya itu dengan memohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Sebab apa? Sebab bisa jadi hijrahnya ini akan menghadapi ujian-ujian yang luar biasa untuk membersihkan dosa-dosanya yang lalu, untuk membersihkan kesalahan-kesalahannya yang lalu. Kita tahu tidak semata-mata kemudian Allah memberikan kemudahan kepada kita. Bisa jadi Allah ingin membersihkan dosa-dosa kita di dunia. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan sedikit ujian-ujiannya kepada kita. Yang dengan ujian itu kita kemudian merintih, menangis, memohon ampunan kepada Allah. Allah ingat dalam sebuah hadis, ketika cinta kepada hambanya, dia memberikan ujian kepada hambanya. Allah itu memberikan ujian kepada hambanya, kepada hamba yang dia cintai. Agar apa? Agar si hamba ini menangis, merintih, memohon kepadanya.
Oleh sebab itu teman-teman sekalian, sekiranya kita Allah beri kesempatan hidup saat ini, mungkin banyak ujian kita. Bahkan pertaubatan kita mungkin diuji dengan ujian yang lebih berat lagi setelah kita hijrah. Ada di antara teman-teman kita datang, Ustadz, kenapa kok ketika saya hijrah kok malah ujiannya makin berat? Ada ya? Ada ya. Terus ya udahlah Ustadz, saya nggak tahan Ustadz. Buka lagi kerudungnya Ustadz. Buka lagi hijabnya Ustadz. Ya, nggak pakai lagi kerudung, nggak lagi pakai hijab syar'inya. Ya, udahlah. Dulu saya nggak hijrah, duit saya banyak Ustadz. Having fun saya, bisa belanja. Nggak ada yang membatasi, sana sini dibatasi. Sekarang saya hijrah, jelimet banget Ustadz. Duit saya berkurang, ke sana kemari dilarang, gerahnya luar biasa, pakai hijab, pakai gamis kemana-mana. Aduh, gak asik banget Ustadz. Ya, teman-teman sekalian, ya, sesungguhnya jalan hijrah ini bisa jadi mungkin berat, tetapi itu adalah cara Allah untuk menggugurkan dosa-dosa kita yang lalu. Bisa jadi jalan hijrah ini berat, betul, tetapi kesabaran itulah nanti yang akan membuahkan buah yang manis. Surga itu didapat dengan cara yang berat. Kalau ringan itu namanya warung sederhana katanya. Ya. Lah iya, mana ada yang mudah. Tetapi kalau kita boleh jujur, apakah dengan jalan kita bermaksiat itu hidup kita akan lebih mudah? Enggak juga. Betapa banyak orang-orang yang kemudian jauh dari Allah semakin gelisah hatinya. Kalau sama-sama sulit, sama-sama penuh tantangan, kenapa kita tidak memilih tantangan yang di jalan Allah ridhoi kepada kita? Oleh sebab itu teman-teman sekalian, hijrah atau bertaubat ini adalah pintu awal. Taubat ini adalah pintu awal jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama menyatakan yang pertama, bagi kita yang ingin bertaubat, pertama adalah menyesal. Menyesal sejadi-jadinya. Menyesal atas perbuatan kita yang lalu. Menyesal atas kemaksiatan kita. Menyesal atas perbuatan kita yang keliru. Akui itu. Akuinya bukan di sosial media. Akuinya juga bukan di hadapan teman-teman. Aku sudah pernah begini loh, aku begini loh. Kamu pernah kan? Jangan munah loh ya, jangan munah gitu ya. Bukan, itu mengumbar aib namanya. Penyesalan kita atas kemaksiatan yang kita lakukan masa lalu bukan validasi untuk teman-teman kita, bukan. Dan gak perlu juga terpancing sama teman-teman kita bilang, kau sok banget, sok suci, munah lu, munafik lu. Udah jujur aja, lu pernah gini kan. Sorry, bukan kita gak mau mengungkapkan terus kita dibilang sok munah, bukan ya. Tetapi pengakuan penyesalan dosa itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat itu pertama adalah menyesal di hadapan Allah. Kalau bisa di sepertiga malam terakhir. Kalau bisa di keheningan malam. Bangun kita. Di tengah-tengah orang lain tidur, kita bangun. Di tengah orang-orang lain ngorok, ya, dinginnya AC, hangatnya selimut, kita terbangun dan kemudian menyesali perbuatan-perbuatan kita yang lalu. Yang kedua, berhenti. Ya, berhenti, stop. Jangan mengulangi lagi. Dosa kita mungkin mengambil riba, dosa kita mungkin berzina, dosa kita mungkin menghina, dosa kita mungkin menggibah, dosa kita mungkin yang lain sebagainya. Stop. Jangan ulangi lagi. Yang ketiga, ya, bertekad tidak mengulangi dan mengembalikan hak adami kalau ada harta-harta orang lain yang kita ambil. Teman-teman sekalian, berikutnya, yang pertama tadi mulai dari niat karena Allah, yang kedua semangat mengkaji ilmu, yang ketiga bertaubat, yang keempat mau hijrah. Dimulai dari mana? Yaitu dimulai dari meninggalkan perkara-perkara yang haram. Ya, kan udah hijrah, masa ya kita ulang-ulangi lagi? Ya, loh tapi nggak sedikit loh Ustadz, teman-teman itu yang ikut pengajian hijrah, tapi pengajiannya hijrahnya hanya di pengajian saja.
Keluar dari pengajian kemudian jeduk-jeduk lagi gitu ya. Kemudian keluar dari pengajian lupa, ya. Keluar dari pengajian kembali lagi ke circle-nya, ya nggak boleh. Maka teman-teman sekalian, kalau kita komitmen hijrah karena Allah, kita perdalam ilmu, kita bertaubat, dan yang keempat, tinggalkan perkara-perkara yang haram. Apa-apa saja perkara-perkara yang haram, ya banyak sekali, tetapi kita mungkin uraikan sedikit saja. Dan kita tahu bahwasanya orang yang hijrah itu, kata Rasulullah SAW, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Sesungguhnya orang yang hijrah itu adalah orang-orang yang meninggalkan apa-apa yang Allah larangkan kepada dia. Jadi jangan ngomong hijrah kalau kita tidak meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Kalau kita komit untuk hijrah, maka kita komit meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara yang mungkin besar, meninggalkan riba. Ya, meninggalkan riba. Mohon dicek, ya. Mohon maaf. Ya, diri kita ada nggak sih transaksi ribawi? Alhamdulillah, saya mungkin nggak ada, Ustadz. Ayo coba cek. Mungkin orang tua kita ada nggak sih? Kalau ada, yuk kita bantu. Bantu dengan apa? Bantu dengan keyakinan, keimanan, dengan ilmu tadi. Ya, belum bisa kita bantu dengan finansial, bantu dengan ilmu, iman. Ya, kalau kita ada finansial, bantu orang tua kita dengan harta kita. Ya, maka tinggalkan perkara-perkara haram, yaitu yang pertama riba. Yang kedua, zina. Ya, na'udzubillah min zalik. Hari ini perzinaan dianggap biasa. Kita harus menjaga adik-adik kita. Kita jaga adik-adik kita yang SD, SMP, SMA. Kita jaga keluarga kita yang masih sekolah. Kita jaga adik-adik kita, keponakan kita yang kuliah. Karena hari ini dianggap biasa hal-hal demikian. Na'udzubillah min zalik. Adik kita yang perempuan jangan keluar rumah bersama teman-teman yang kita tidak tahu mereka ngapain. Adik kita yang laki-laki juga harus kita jaga. Ya. Berikutnya, tinggalkan perkara-perkara haram. Apa itu? Berdusta, berbohong. Berbohong, berdusta adalah pangkal daripada kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Kenapa? Karena orang yang berdusta, yang berbohong, dia merasa dia bisa membohongi manusia yang lain, sembari dia merasa bisa menipu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang berani berbohong itu pertanda dia berani untuk menyebutkan bahwa Allah tidak mengetahui kebohongannya. Dan ini berbahaya sekali. Sebab ketika dia berbohong sekali, 2 kali, 3 kali, semakin sering dia berbohong, berdusta, semakin tebal keyakinannya bahwa dia bisa menipu Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Berikutnya, ghibah. Ya. Membicarakan orang lain, membicarakan keburukan orang lain, menggunjing orang lain, menyebarkan fitnah, membuka aib-aib orang lain yang telah ditutup oleh orang itu, ya, nggak boleh. Seperti memakan bangkai saudara sendiri. Berikutnya, apalagi yang perlu kita tinggalkan? Ya, pergaulan yang merusak iman kita. Circle kita yang nggak benar, tinggalkan. Circle kita yang nggak membawa kebaikan dunia akhirat, tinggalkan. Circle kita yang baik itu di mana? Pertama, di rumah. Bangunlah circle yang baik itu di rumah. Bersama pasangan kita, bersama anak kita, keluarga kita. Itu circle terbaik. Circle yang membawa anggota keluarga nyaman kalau pulang ke rumah. Itu yang harus dibangun. Jangan sampai istri gak nyaman pulang ke rumah. Suami gak nyaman pulang ke rumah, anak juga gak nyaman pulang ke rumah. Berarti anggota keluarga lebih nyaman circle di luar. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Dan kita juga lihat circle kita di luar. Kalau circle di luar itu merusak keimanan, sorry. Ya, sorry gitu ya. Jangan mau ya. Kita harus mencari circle yang benar. Baik, berikutnya.
Di balik itu, ketika kita meninggalkan perkara yang haram, maka tentu kita berusaha untuk mengerjakan apa? Perkara-perkara kewajiban, ya. Apa di antaranya? Ya, ini saya percepat. Pertama, sholat. Nah, ini dia, ya. Sholat, teman-teman sekalian. Memang ini sepele, ya. Wah, sholat. Tapi jangan tanya, sholat itu berat, terutama bagi orang-orang munafik. Orang-orang munafik, teman-teman sekalian, berat banget. Nauzubillah, coba cek pada diri kita. Cek pada diri kita masing-masing. Kalau azan terlupakan, terlewat karena handphone kita, karena stalking kita, karena sosial media kita, jangan-jangan kita menyepelekan sholat. Kalau sholat itu terlewat karena kesibukan kita, karena terlenanya kita dengan sosial media dan handphone kita, hati-hati, jangan-jangan ada benih-benih kemunafikan di dalam hati kita. Kalau sholat itu kita undur-undur, sholat zuhur menjelang asar, sholat asar setelah baru selesai sholat zuhur 5 menit yang lalu, gitu. Ini menyepelekan. Yang disepelekan bukan waktu sholatnya, tapi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tahu sholat adalah amal yang paling pertama nanti dihisab, ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita hijrah, bukan kita sok-sokan, tidak, tetapi kita berusaha, teman-teman sekalian, untuk mengutamakan panggilan Allah di atas panggilan-panggilan yang lain. Karena ketika kita mengutamakan Allah, kita berusaha semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak mengutamakan kita di atas naungan yang tidak ada naungan selain daripada naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, selain daripada sholat, yang kedua adalah menutup aurat. Ya. Loh, tapi Ustadz, hijrah itu kan bukan cuma casing, Ustadz. Betul. Tetapi awalilah dengan menutup aurat dengan sempurna. Bagi wanita, tutup aurat dengan baik. Bagi laki-laki, jaga pandangan kita terhadap lawan jenis. Kenapa? Karena aurat yang terbuka, pandangan yang tidak terjaga akan mudah untuk memancing dan menggiring kepada kemaksiatan yang lain. Berikutnya, tunaikan kewajiban keluarga. Nah, ini penting sekali. Kita hijrah ya hijrah, tapi jangan sampai sama orang tua berantem. Ini semakin hijrah, semakin gak negur orang tua. Ini ngawur hijrahnya. Ini hijrah semakin berantem sama kakak dan adik. Berarti hijrahnya salah. Ini hijrah semakin gak bertegur sapa sama keluarga. Hijrahnya salah. Mestinya semakin hijrah, semakin menunaikan hak keluarga. Berbakti kepada ayah dan ibu, bertutur kata yang lemah lembut, saling tolong menolong, bermanis muka di hadapan keluarga, itu baru orang hijrah yang benar. Ya. Berikutnya, menjaga amanah. Ya, ketika kita diamanahi sebuah pekerjaan, sebuah amanah untuk ditunaikan, maka kita harus kerjakan itu, karena itu adalah pemberian dari orang yang percaya kepada kita dan merupakan amal soleh bagi kita untuk menunaikannya. Berikutnya yang keenam, ketika kita hijrah, dimulai dari mana? Pertama niat, yang kedua ilmu, yang ketiga taubat, yang keempat tadi apa? Meninggalkan perkara haram, yang kelima mengerjakan kewajiban-kewajiban, yang keenam dimulai dari menjaga lingkungan atau circle, teman-teman sekalian. Circle itu sangat mempengaruhi. Percaya deh, kita mendapatkan tempat kerja yang baik, bersyukur banget. Bersyukur. Mendapatkan tempat kerja yang menjaga kita, iman kita, harta kita, bahkan ilmu kita, bahkan semangat kita, bersyukur. Dan jagalah tempat kerja yang demikian itu. Jangan disia-siakan. Jangan meludahi wadah tempat kita makan bersama di wadah itu. Faham kalimatnya ya? Bahwasanya kalau kita punya lingkungan yang bagus,
circle yang bagus. Jaga itu circle, jaga itu teman. Orang yang berteman dengan penjual minyak wangi, dia akan terkena aroma wanginya. Dia akan selalu mencium yang wangi-wangi. Bahkan sesekali mungkin dia diberi, bahkan dia memakai wangian. Kalau dia berteman dengan seorang pandai besi, orang yang membuat pekerjaan yang membakar tembikar dan lain sebagainya, maka dia minimal akan terkena bau asap. Dia akan tercium aroma asap. Bajunya juga pun bau asap. Simpel saja. Berteman dengan seorang perokok, teman kita yang merokok, kita nggak ngerokok. Kita pulang ke rumah aja, orang ngira kita ngerokok. Ya. Oleh sebab itu artinya apa? Makna daripada itu adalah teman itu sedikit banyak akan berdampak pada kita. Circle itu akan berdampak pada kita. Jelas itu. Maka jaga pertemanan kita, dan sesungguhnya Rasul mengatakan seseorang itu tergantung dengan siapa dia berteman. Ya, terakhir teman-teman sekalian, ya, sebagai penutup, ketahuilah yang ketujuh, mau hijrah dimulai dari mana? Mau hijrah harus dimulai bahwasanya proses hijrah ini seumur hidup. Istimror, terus berkelanjutan teman-teman sekalian. Tidak ada di antara kita yang bisa menjamin kita nggak tergelincir. Nggak ada di antara kita yang bisa menjamin kita tidak digoda, diuji dengan cobaan-cobaan luar biasa. Gak ada di antara kita yang menjamin setan nganggur, gak ada. Justru setan semakin bersemangat untuk menggoda orang-orang yang hijrah. Maka kita harus sadar proses hijrah ini sebenarnya bukan proses sehari, sebulan, setahun, atau 10 tahun, bukan. Tetapi proses hijrah ini adalah proses bagaimana kita istiqomah. Bagaimana kita terus menahan godaan-godaan yang ada. Menahan diri kita agar tidak putus asa. Menjaga semangat kita ini agar tidak hilang. Al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu naik turun. Naik itu maksudnya apa? Naik itu dengan ketaatan kita kepada Allah. Turun itu ketika kita tergelincir dalam kemaksiatan, drop iman kita. Tergelincir kita dalam dosa. Dan itu pekerjaan setan yang hitungannya bukan mingguan, bukan harian, bahkan setiap detik, setiap menit. Gak mungkin setan itu nganggur. Ya. Bahkan kita lagi nganggur, setan justru bekerja. Ya. Oleh sebab itu proses hijrah ini menjaga niat, mengkaji ilmu, meninggalkan yang haram, bertaubat, mengerjakan yang wajib, ya. Kemudian kita terus berproses dalam hijrah ini seumur hidup kita adalah tugas yang harus kita jalankan sampai akhir hayat kita, dan mudah-mudahan menjadi akhir yang baik.